Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 3 personel Polres Pamekasan dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ketiganya dipecat lantaran terlibat penyalahgunaan narkoba serta penipuan. Apel pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap 3 personel Polres Pamekasan digelar di halaman Mapolres dipimpin Kapolres AKBP Jazuli dan Iriawan. Ketiga personel yang dipecat yakni Bribka SDP, Brigadir SRR, serta Bribda DRF. Ketiganya melanggar kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan disiplin dalam pelaksanaan tugas polisi. Pelanggaran Brigadir SRR dan Bribda DRF adalah menggunakan narkoba dan tidak masuk dinas melampaui batas. Sedangkan Bribka SDP terbukti terlibat penipuan dan penggelapan. Jadi dengan adanya upacara tadi, ini bisa menjadi peringatan bagi anggota semua bahwa kita sebagai penegak hukum harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Ya. Jadi jangan sampai melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, terutama kode etik Polri, karena ini akan berakibat bagi diri sendiri dan juga berimbas kepada institusi yang tentu saja namanya menjadi jelek ya, karena polisi sudah melanggar aturan hukum yang ada. Peristiwa pemecatan tidak dengan hormat ini diharapkan menjadi perhatian bagi anggota kepolisian yang lain agar tidak terjadi lagi sehingga tidak memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, Satreskoba Polres Bojonegoro meringkus 4 pengedar dan kurir sabu-sabu. Salah satu tersangka telah diburu sejak 2021 dan berhasil dibekuk di Surabaya. Satreskoba Polres Bojonegoro meringkus 4 tersangka pengedar dan kurir narkoba. Satu di antara tersangka berinisial AB adalah pengedar narkoba yang diburu polisi sejak tahun 2021 dan diringkus di Surabaya saat menemui kurirnya. Penangkapan tersangka diawali dengan pengembangan penyelidikan terhadap kurir narkoba yang mendekam di lapas kelas 2B Bojonegoro. Berdasarkan keterangan narapidana itu, polisi meringkus satu persatu tersangka. Polisi menyita 5,52 gram sabu-sabu serta 89 obat keras berbahaya berbagai jenis. Obat-obatan tersebut dibawa ke Lab 4 Polda Jawa Timur untuk diklasifikasikan kandungannya. Untuk barang bukti yang diamankan apa saja? Barang bukti sementara ada sabu sebanyak 5,25 gram sama 89 butir ekstasi. Dan ada penangkapan AB sendiri persisnya tanggal berapa nih? Tanggal 4 Januari yang dulu, setelah tahun baru. Jadi baru kita amankan. Akan dikembangkan lagi kan kasusnya? Tetap kita kembangkan. Jadi sampai saat ini kita masih memburu 2 pelaku lagi, yaitu satu saudara R sebagai pemasok ekstasi atau inek, yang satu saudara AH pemasok sabu. Para tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polisi masih memburu 4 tersangka lainnya yang masih satu jaringan dengan pelaku. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, ibu dan anak maling rokok di Banyuwangi terekam kamera pengawas. Modusnya pelaku menyembunyikan rokok ke dalam rok. Maling rokok melibatkan ibu dan anak ini terekam kamera pengawas toko di Desa Kalibaru Kulon, Banyuwangi. Modusnya pelaku berbagi peran. Sang ibu Susilowati mengalihkan perhatian penjaga toko, sementara anaknya Dwi Velasari menjadi eksekutor. Saat penjaga toko lengah, pelaku berjalan ke arah belakang toko mengambil rokok yang disimpan di kardus, kemudian dimasukkan ke dalam rok. Dari hasil pemeriksaan, 2 maling rokok sudah 5 kali beraksi di toko yang sama. Akibat pencurian ini, pemilik toko merugi hingga 18 juta rupiah. Berbekal kamera pengawas toko, polisi meringkus keduanya di kawasan Kecamatan Kalibaru. Berdasarkan kecurigaan dari pemilik toko atas nama Abdurrahman awalnya, yang mana sebelumnya pada bulan Desember, berawal dari tanggal 14 Desember, tanggal 19 Desember, tanggal 22 Desember itu kehilangan barang berupa rokok yang dalam kardus. Yang selanjutnya berdasarkan dari CCTV tersebut,
pada hari Minggu tanggal 14 sekitar setengah 8 pagi ada 2 orang perempuan dengan ciri-ciri yang sama masuk ke toko dengan pura-pura membeli. Nah, selanjutnya sama pemilik toko Abdurrahman tersebut dibiarkan dulu sambil diawasi melalui CCTV. Setelah dari 2 orang tersebut keluar, langsung diamankan. Ternyata ditemukan dalam roknya itu, dalam rok bajunya itu 1 bal, 1 kardus yang berisi 36 pak rokok. Sebagai barang bukti, polisi menyita beberapa pak rokok yang belum dijual pelaku. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 363 KUHP, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, maling menyatroni kamar pasien Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember terekam CCTV. Uang 10 juta rupiah raib digondol pelaku, padahal uang yang dicuri sedianya akan digunakan korban untuk biaya perawatan ayahnya menjalani operasi tumor. Pencuri beraksi di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV, pelaku mondar-mandir melihat situasi, kemudian masuk ke salah satu kamar dan menggondol uang tunai 10 juta rupiah milik salah satu keluarga pasien. Aksi pelaku cukup nekat padahal uang yang disimpan dalam tas ditutupi bantal oleh korban yang terlelap tidur. Korban sendiri baru sadar tasnya hilang sekitar pukul 3 dini hari dan mendapati tasnya dibuang pelaku di tempat sampah tak jauh dari kamar. Padahal uang yang dicuri sedianya akan digunakan korban untuk biaya perawatan ayahnya menjalani operasi tumor. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku. Setelah itu saya tidur dan tepat jam 1:28 pelaku itu dilihat dari CCTV itu masuk ke kamar kami, yaitu kamar di atas Katelia, lantai 2. Saya langsung bangun, sudah jam 3:40. Seketika itu saya panik dan saya langsung ke security. Ya, kemudian oleh petugas security pun sudah diantar ke Polsek Patrang. Selanjutnya dari Polsek Patrang sudah melakukan olah TKP di ruangan dan akhirnya ya sudah kita serahkan ke penyidik. Kalau dari olah TKP termasuk memeriksa CCTV. Kasus pencurian uang di kamar pasien RSUD Dr. Subandi Jember ini dilaporkan ke polisi. Sehingga sampai saat ini Polsek Patrang masih melakukan penyidikan karena adanya pelaporan dan rekaman CCTV yang ada di Rumah Sakit Dr. Subandi. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan termasuk memburu pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, ratusan buruh berunjuk rasa memblokade jalur nasional Pantura di Kabupaten Tuban. Mereka turun ke jalan berorasi dan mendorong motornya sehingga akses penghubung Tuban-Semarang lumpuh total. Jalan nasional penghubung Tuban-Semarang di Desa Socorjo, Kecamatan Jenu yang selalu ramai kendaraan lumpuh. Akses jalan tertutup dan seluruh kendaraan baik dari arah Tuban maupun Semarang tertahan tidak dapat melintas. Badan jalan pantai Pantura ini dipenuhi 500-an massa buruh yang sedang berunjuk rasa. Massa buruh menuntut PT Delta Indratama Orion, perusahaan tempatnya bekerja, membayar gaji dan jaminan kesehatan yang belum dibayar selama 4 bulan, serta membayarkan iuran BPJS yang belum dibayarkan. Setelah menunggu sambil berorasi, Direktur PT Delta Indratama Orion menemui massa buruh berjanji akan memenuhi tuntutannya. Yang pertama adalah tentang upah lembur dan uang makan yang belum dibayarkan sampai sekarang. Yang kedua tentang hak kompensasi hak kontrak yang belum dibayarkan sampai sekarang. Yang ketiga ini tentang pelanggaran hukum PT Dio menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada beberapa bulan iuran ketenagakerjaan tidak dibayarkan oleh PT Dio. Terus untuk lembur itu total sekitar 170 juta. Oke.
ini akan kita cairkan hari ini juga. Setelah mendapatkan kepastian dari tuntutan, ratusan buruh akhirnya membuka jalur pantura dan membubarkan diri dengan tertib. Kemacetan lalu lintas dari dua arah berangsur kembali normal. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. 3 rumah di Jombang yang diduga lokasi prostitusi terselubung digerebek warga. 5 pasangan mesum dibawa ke kantor polisi. Saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.